Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita berparuh baya yang sangat cantik. Ia bernama Wendy. Wendy sedang berada di wahana yang bernama High Dive dan ia tengah memotretnya. Namun, ketika ia melihat hasil jebretannya, tertulis High Dive karena kebetulan lampu huruf V-nya yang mati. Wendy pun sedikit heran. Wendy bersama teman-temannya sedang bermain di sebuah festival malam dan ia juga bersama pacarnya. Kemudian, mereka akan kembali menaiki wahana roller coaster yang katanya menjadi permainan yang sangat mengerikan di festival itu. Namun, Wendy memiliki firasat yang buruk tentang hal itu, tapi entah firasat apa itu. Singkat waktu, mereka sedang menunggu teman lainnya dengan makan-makan terlebih dahulu. Sementara itu, Wendy selalu memotret setiap momen yang terjadi di sana, guna keperluan majalah tahunan. Jadi setiap momen ia pun memotret teman-temannya. Dua teman ceweknya yang cantik ia pun memotretnya. Dan tak sengaja ia bertemu dengan saudarinya yang berkelakuan tengil dan ia pun memotretnya juga. Lalu ia juga kemudian memotret temannya yang siap memukul dengan gaya ala-ala Thor di salah satu wahana permainan di festival itu. Namun ada yang aneh dan kembali Wendy merasakan firasat yang aneh. Tibalah giliran mereka yang akan menaiki roller coaster. Lalu pacarnya pun meminta foto alay ya seperti biasa. Kemudian mereka pun masuk. Namun Wendy semakin merasakan hawa yang tidak enak. Entah itu firasat atau cuma rasa takut saja. Ia pun bilang bahwa ia tidak mau duduk di depan karena akan merasakan panik, benar-benar panik. Kemudian Kevin temannya pun menyarankan agar tukaran tempat. Namun pacarnya Wendy tidak mau karena ia mau duduk di depan. Alhasil mereka pun tukaran pacar untuk sementara. Wendy dan si Kevin pun duduk di belakang. Mereka pun naik dan Wendy melihat kalau ia masuk di gerbang nomor 6. Yaitu seperti kita ketahui bahwa menurut kepercayaan mereka, angka 6 adalah angka setan. Wendy pun semakin takut, namun gerbang itu pun diserobot oleh lelaki yang membawa kamera. Ia pun duduk di belakangnya. Lalu si panitia pun bilang, tidak boleh membawa kamera ketika menaiki roller coaster. Namun, lelaki tadi tetap kekeh membawa dengan cara menyembunyikannya. Lalu kemudian, Kevin tidak sengaja menyentuh permen karet di bawah kolom tempat duduknya. Kemudian, mereka pun berangkat, Wendy pun semakin ketakutan. Hingga mereka melaju dengan kecepatan yang tinggi, tiba-tiba kecelakaan pun terjadi yang disebabkan kamera laki-laki yang tadi itu jatuh dan tak sengaja mengganjal roda roller coaster yang membuat semua hydraulic error yang menjadikan sabuk pengaman mereka lepas otomatis. Satu persatu mereka mati di roller coaster tersebut. Namun terjadi itu semua hanyalah fiction dari Wendy yang bisa melihat masa depan. Jika mereka melanjutkan permainannya, mereka akan mati. Wendy pun teriak-teriak agar mereka tidak jadi menaiki roller coaster tersebut. Akhirnya mereka pun turun satu persatu dan tidak jadi naik roller coasternya. Hanya saja pacarnya Wendy terlanjur ikut dan naik melanjutkannya. Wendy pun berusaha menahannya agar wahana itu berhenti. Namun usahanya sudah terlambat. Dan benar saja, beberapa saat setelah mereka keluar, kecelakaan itu pun terjadi dan menewaskan teman dan pacarnya. Singkat cerita, beberapa hari Wendy pun dirundung kesedihan. Ia pun belum move on atas kejadian yang terjadi dengan pacarnya, yang akhirnya ia mati di roller coaster tempo kemarin. Kevin kemudian datang dan menghibur, namun Wendy tidak menghiraukannya. Tidak cuma Kevin simpati terhadap Wendy, tapi banyak juga yang simpati, termasuk dua cewek temannya ini, yang sepertinya mereka ingin mengajak Wendy ke salon. Tiba-tiba, Kevin menemui Wendy untuk menjelaskan ada sebuah kejadian yang sama seperti yang Wendy alami, yaitu ketika pesawat akan lepas landas dari New York ke Paris. Namun tiba-tiba ada salah satu penumpang melihat pesawat itu akan meledak. Dan benar saja pesawat tersebut meledak setelah turun. Kemudian 7 orang itu kemudian mati satu persatu akibat kecelakaan tersebut. Nah, itu merupakan potongan dari film Destination pertama. Namun Wendy tidak mempercayai Kevin dan pergi. Singkat cerita, Wendy pun sampai di rumahnya dalam kesedihan. Wendy pun bertemu dengan adiknya, namun dengan melihat kakaknya yang sedih, ia pun kemudian mengembalikan gelang milik kakaknya tersebut. Namun, itu semua ada maunya, yaitu adiknya ingin meminjam kamera milik Wendy. Karena lobet, ia pun mengecasnya terlebih dahulu. Ketika ia sedang mengecek foto-fotonya di festival bersama teman-temannya, ia pun mulai menyadari firasat-firasat itu sudah terjadi. Ketika ia sedang memfoto teman-temannya, hingga ia mengecek foto dua cewek temannya itu seperti terbakar merah. Karena merasa ada yang aneh, ia pun kemudian menelpon kedua temannya tersebut. Namun, itu sudah terlambat. Dua cewek temannya itu sedang asik berjemur di sinar ultraviolet, yaitu sambil mendengarkan musik.
Tiba-tiba mesin ultraviolet itu mengalami error. Dan atas kejadian itu listrik pun konslet, yang akibat mereka menaruh minuman dekat dengan saming saklar yang menyebabkan suhu di dalamnya menjadi panas. Ketika mereka hendak mau keluar, secara kebetulan tiba-tiba papan kaset pun jatuh dan membuat mereka terkunci di dalam peti itu, dan mereka pun tewas dalam keadaan terbakar di dalam. Teman-temannya pun menghadiri pemakaman tersebut, sehingga mereka pun merasa heran. Kenapa mereka bisa mati di tempat seperti itu, hingga upacara pemakaman pun selesai. Kemudian Kevin pun menemui Wendy, yang terlihat sedang berziarah di makam mantan pacarnya. Di sini Wendy menceritakan keanehan di fotonya, dan tak terkecuali firasat tentang kedua teman ceweknya itu. Kevin juga mengira suatu saat mereka akan mati satu persatu, seperti yang dialami teman mereka, dengan sebuah clue yang ada di foto yang diambil malam festival itu. Mereka pun memprediksi kejadian ini seperti yang terjadi di pesawat waktu itu, yaitu di Final Destination 1, dengan ukuran kematian sama dengan tempat duduk. Makanya mereka pun memprediksi selanjutnya yang akan menjadi korban adalah Frankie, yaitu cowok yang duduk di belakang dua cewek mati tadi. Maka mereka segera mencari di mana keberadaan dari Frankie. Tiba-tiba ketika mereka sampai di tempat makan takeaway, Wendy pun merasa ada sesuatu yang aneh. Dimulai dari radio yang error dan truk yang hampir menabrak mereka. Dan tiba-tiba dari belakang truk yang lepas kendali yang akan menabrak mereka, mereka pun panik. Dan yang terjadi adalah sebuah kebetulan yang ternyata itu adalah Frankie yang kembali menjadi korban dan mati dengan keadaan kepala yang kebeset baling-baling dari mobil Kevin. Mereka pun shock atas kejadian itu dan yakin dengan hal ini. Lalu mereka pun kembali mencari tahu siapa yang menjadi korban berikutnya dengan berdasarkan tempat duduk. Mereka kemudian teringat dengan cowok tinggi besar yang bernama Louis. Ia adalah atlet American football. Terlihat di fotonya ada objek seperti dua pedang yang tertangkap. Mereka pun siap-siap untuk menemui Louis di esokan paginya. Esok paginya, Wendy bersama Kevin datang menemui Louis dan memperingati tentang hal itu. Meskipun sudah dijelaskan, namun Louis tetap tidak percaya apa yang dijelaskan oleh Kevin. Dan yang terjadi adalah Louis pun mati dengan kepala dicabok pemberat barbelnya. Louis mati di depan mata Wendy dan Kevin. Dan hal itu membuat mereka shock karena mereka tidak bisa menyelamatkan Louis. Namun apalah daya, yang terjadi tidak bisa diulang lagi. Tujuan mereka selanjutnya yaitu bertemu dengan dua pasangan yang duduk di belakang Louis. Ketika mereka sedang bekerja di tempat toko perkakas, mereka kembali diperingatkan oleh Wendy dan Kevin. Namun dengan kebodohan mereka, seperti biasanya kematian kembali menuntun ke arah mereka dan keanehan pun mulai terjadi. Ya, si cewek pun mati dengan kepala yang ditusuk paku tembak dan pacarnya shock setengah mati. Tak kecuali Kevin dan Wendy. Atas kejadian itu, mereka pun diinterogasi oleh polisi selama 10 jam di kantor polisi. Namun polisi pun tidak percaya dengan apa yang telah mereka jelaskan. Dan polisi mengira kalau kejadian itu hanyalah kebetulan saja. Lalu Wendy pun berpikir siapa yang duduk di belakang dua pasangan itu. Namun Wendy tidak mengingatnya. Sehingga mereka pun pulang. Dan ketika Wendy sedang tidur, tiba-tiba adiknya yang tengil membawa gelang milik Wendy. Ia pun pergi ke acara festival malam itu. Sehingga ketika Wendy terbangun dari tidurnya, ia pun sadar bahwa ia pernah memotret satu tangan dengan gelang yang sama. Ternyata yang duduk di belakang dua pasangan itu merupakan adiknya sendiri. Lantas, Wendy pun segera menghubungi Kevin untuk pergi ke acara festival malam itu bersama untuk mencari si Julie. Seperti biasanya, si Julie justru lari-larian gak jelas ketika dikejar Wendy dan Kevin. Sehingga tiba-tiba keanehan pun mulai terjadi. Julie pun terseret dan dibawa kuda dan hampir saja ia mati terkena garuan rumput. Untung saja, Wendy langsung memotong tali yang mengait dan Julie pun berhasil terselamatkan. Dan tibalah giliran Kevin yang sedang berusaha menenangkan kuda itu. Tiba-tiba, ia ketendang dan hampir saja terkena ledakan dari gas. Untung saja, lagi-lagi diselamatkan oleh Wendy. Adiknya dan Kevin sudah diselamatkan dari kematian. Sehingga, kini ia mengingat kembali foto-fotonya yang dulu, yang selalu saja bertuliskan McKinley. Dan kini ia tahu kalau dirinya akan mati dibunuh oleh pasangan itu, yang bernama McKinley. Ia kemudian diburu oleh McKinley yang menuntut balas atas kematian si pacar kemarin. Sehingga,
tiba-tiba terjadi kembang api yang error yang menembaki mereka. Namun, kembang api itu mengarah kepada McKinley dan menyebabkan kontrol belakangnya error, sehingga menimpa McKinley. McKinley pun tertimpa dan meninggal. Kematian dari akibat McKinley pun terhindarkan. Singkat cerita, 5 bulan setelah kejadian, terlihat Wendy dan adiknya baik-baik saja selama 5 bulan itu. Hingga tiba-tiba mereka sedang berada di sebuah kereta yang sama. Dan di sini Wendy merasakan hal yang aneh, di mana secara tidak langsung dirinya seperti menaiki roller coaster. Namun roller coaster tersebut adalah transportasi, yaitu kereta api. Hingga tiba-tiba mereka sedang berkumpul secara kebetulan. Ya, benar saja, kereta yang mereka naiki itu tiba-tiba mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan pun terjadi yang mengakibatkan satu persatu dari mereka tewas mengenaskan. Dimulai dari adiknya Wendy, kemudian Kevin, dan yang terakhir adalah Wendy sendiri. Kematian yang sudah ditakdirkan tetap akan terjadi, meskipun kita menghindarinya, karena suatu saat nanti akan terjadi tanpa kita sadari, dan filmnya pun berakhir. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita film dari Destination yang ketiga. By the way, kenapa saya memilih yang ketiga? Ya, kalian pasti tahulah karena film yang ketiga dibintangi oleh Mary Elizabeth. Sampai di sini dulu ya pembahasan film ini. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Buat kalian yang sudah menonton, tetap menonton channel ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.